Udah ketagihan sama pohon-pohon kalian itu. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, waktu untuk melaksanakan perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pada malam hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-12. Jadi lebih kurang nantinya ada 3 pertemuan lagi untuk materi. Dan sepertinya minggu depan kita nggak tahu apakah kampus ikut cuti bersama atau tidak untuk di tanggal 18. Jadi nanti kita lihat perkembangan informasi dari Biro Akademik. Kalau seandainya tidak cuti bersama, berarti kita akan masuk seperti biasa untuk melaksanakan perkuliahan. Nah, namun apabila cuti bersama, maka kita akan atur waktu untuk ganti kelasnya. Apakah seperti yang terdahulu, ya kan, 1 malam kita buat 2 pertemuan. Jadi dari mulai jam 7, kemudian break sampai jam 8, kemudian 20.30 kembali lagi masuk sampai dengan 9.30. Nah, jadi kita menunggu dulu untuk informasi dari Biro Akademik. Kalau seandainya sudah ada pengumuman, silakan untuk di-share di grup biar teman-temannya yang tidak mengetahui bisa mendapatkan informasi. Baik, terakhir kita membahas mengenai instrumen hukum keperdataan, di mana sebagai badan atau pejabat administrasi negara, pemerintah ataupun penguasa bisa melakukan hubungan dengan individu atau badan hukum perdata. Nah, ini kaitannya dengan pendapatan negara. Kan dari mana untuk memberikan pelayanan publik
menjadikan, masyarakat yang sejahtera, welfare state, jadi dibutuhkan keuangan dalam hal mengurus pemerintahan tersebut. K, dalam hukum administrasi dan tata negara, pemerintah dapat melakukan hubungan dengan keperdataan ataupun, dalam perdata, baik dalam perjanjian biasa maupun perjanjian-perjanjian, lainnya. Perjanjian mutlak, di mana, eee, salah satu pihak lebih dominan di dalam perikatan tersebut. Syarat dan ketentuan dalam perjanjian tersebut diatur oleh pemerintah. Nah, hal ini sedikit berbeda dengan asas kebebasan berkontrak ataupun syarat sah, suatu perjanjian, di mana harus ada kata sepakat dari para pihak. Nah, sepakat dalam hal ini adalah setuju terhadap klausul-klausul yang termuat di dalam perjanjian tersebut. Nah, namun ketika salah satu pihaknya pemerintah, maka tidak bisa serta-merta mengikuti keinginan dari pihak lain, tetapi harus merujuk kepada kewenangan daripada pemerintah. Nah, dalam melakukan kegiatan-kegiatannya tersebut, maka pemerintah atau badan administrasi negara harus berpedoman kepada asas-asas hukum. Nah, dalam hal ini adalah asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB singkatannya. Nah, AAUPB ini ternyata kalau kita lihat sudah ada pada masa pemerintahan Belanda atau kolonial Belanda. Nah, seperti tadi yang saya katakan, bahwa konsep daripada asas-asas umum pemerintahan yang baik ini adalah untuk mewujudkan ataupun implementasi dari welfare state, negara kesejahteraan. Nah, konsep ini menempatkan penyelenggara pemerintahan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap tercapainya kesejahteraan warga negara dan warga masyarakat. Nah, jadi ada suatu rule of law-nya, ada satu koridor hukum bagi pemerintah dalam menciptakan, suatu negara yang sejahtera. Nah, suatu negara yang sejahtera bisa dilihat ketika masyarakatnya sudah madani. Artinya dalam hal ini, masyarakat madani ini sudah tidak lagi banyak diberikan bantuan oleh pemerintah.
atau sudah berkurangnya angka pengangguran di negara tersebut. Nah, yang pada minggu lalu saya jelaskan, suatu negara ataupun masyarakat madani ini dijadikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin tinggi ataupun semakin maju perkembangan ipteknya, maka semakin sejahtera rakyatnya ataupun masyarakatnya menjadi masyarakat yang madani. Nah, akan tetapi dalam mewujudkan implementasi konsep welfare state pada masa itu malah menimbulkan satu perbuatan menyimpang sehingga merugikan warga negara. Karena selalu menggunakan kebebasan dalam bertindak. Nah, akibatnya pada masa itu banyak masyarakat yang tidak merasakan konsep dari negara welfare state ini. Nah, pada tahun 1950 dibentuklah sebuah panitia namanya The Monsi membuat laporan tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, lahirnya istilah asas umum pemerintahan yang baik ini dapat ditunjuk secara tepat yaitu dari laporan panitia The Monsi. Istilah ini dipakai pada pekerjaan-pekerjaan atau tulisan-tulisan Komisi Den Monsi untuk mempertinggi perlindungan hukum terhadap administratif. Nah, jadi pada masa Belanda tahun 19, nah, di Belanda khususnya tahun 1950 dibentuk suatu panitia namanya The Monsi, ataupun disebut dengan Komisi The Monsi tahun 1946 sampai 1950. Nah, laporan dari The Monsi awalnya ditolak pemerintah Belanda karena perbedaan pendapat antara komisi dengan pemerintah. Kemudian dibentuk lagi namanya Van de Grinten. Namun komisi ini bernasib sama dengan The Monsi. Nah, dan jadi asumsinya pada saat itu adalah dugaannya pemerintah khawatir ketika AUPB ini diterapkan, berarti pemerintah sudah tidak bisa lagi sewenang-wenang dalam bertindak atau melampaui batas kewenangannya. Karena sudah ada aturan-aturan hukum dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Nah, kita lihat ketika Belanda menguasai Indonesia, nah, dalam melaksanakan pemerintahannya Hindia Belanda, tidak ada satu tindakan administrasi negara yang dilakukan oleh Belanda memberikan dampak yang
positif bagi masyarakat Indonesia atau warga negara. Ada yang mendapat kesejahteraan. Nah, AUPB pada masa itu hanya digunakan dalam lingkup peradilan. Jadi untuk sebagai dasar dalam mengambil sebuah putusan dalam perkara administrasi. Nah, namun berjalan seiring waktu telah UPB ini telah diterima dan dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Nah, jadi betapa bermaknanya ataupun berapa hebatnya ketika UPB ini, asas umum pemerintahan yang baik ini diterapkan. Kenapa? Bagi pemerintah ya sudah tidak lagi bertindak sesuai dengan keinginannya, tetapi harus bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, gitu. Nah, semua kegiatannya dibatasi oleh asas umum pemerintahan yang baik ini. Jadi dalam memberikan pelayanan kepada warga negara kan gitu. Nah, konsep dari AAUPB yang dibuat oleh panitia Demonsi jadi dikembangkan oleh ahli hukum administrasi negara di Belanda dan termasuk di Indonesia. Nah, ini laporan panitia Komisi Demansi ini dipakai sebagai kaidah hukum dalam membatalkan keputusan tata usaha atau administrasi negara. Nah, maka di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86, kemudian perubahannya 2009 Nomor 51 kalau saya tidak silap. Nah, di pasal 53 kalau tidak silap saya, ya kan salah satu alasan dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah keputusan tata usaha negara itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah pejabat atau badan tata usaha negara ini melanggar ataupun bertentangan dengan ajas umum pemerintahan yang baik. Nah, jadi yang dinilai dalam menggunakan AUPB ini adalah keputusan yang dibuat oleh pejabat atau badan administrasi negara. Apakah keputusan tersebut telah dibuat berdasarkan mekanisme yang telah ditentukan. Di Belanda pada awalnya menurut sejarah AUPB dipergunakan oleh peradilan umum pada tahun 54 untuk pertama kalinya dimuat dalam Wet Administrative Rechtspraakbericht. Organisasi.
Peradilan Belanda berpendapat bahwa pelanggaran AUPB merupakan perbuatan willekeur dan dengan demikian merupakan klasifikasi perbuatan yang melanggar hukum. Nah, artinya pada masa itu digunakan dalam peradilan umum. Nah, yang mengarah bukan kepada pembatalan daripada putusan tata usaha negara. Nah, bagaimana dengan sejarah asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia? Jadi konsep AUPB ini telah mulai diperkenalkan di Indonesia oleh G.E. van Volge pada tahun 53. Namun pada waktu itu konsep AUPB belum mendapat perhatian di lingkungan para ahli hukum administrasi negara. Kemudian pada tahun 78, dari tahun 53, nah sampai dengan tahun 1978, asas umum pemerintahan yang baik ini mulai diperlihatkan di lingkungan ahli hukum administrasi negara di Indonesia. Nah, pada saat itu Prince Leroy memberikan kuliah pada penataran lanjutan hukum tata usaha negara. Nah, disinilah merupakan awal daripada asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia. Nah, menurut Krince mengatakan ada 11 butir asas-asas pemerintahan yang baik yang merupakan terjemahan dari Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur. Jadi ini eh, termasuk laporan dari Panitia de Mansi tadi. Nah, dengan adanya asas pemerintahan yang baik ini, barulah AUPB diterima di lingkungan ilmu hukum administrasi negara. Nah, kemudian konsep AUPB yang telah berkembang di Belanda ini, nah, apa itu 11 butir yang dikatakan oleh Crins de Lord de Leroy? Yang pertama, asas kepastian hukum, Principle of Legal Security. Asas keseimbangan, Principle of Proportionality. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan. Keempat, asas bertindak cermat. 5, asas motivasi untuk setiap keputusan. 6, asas jangan menyampur adukkan kewenangan. Kemudian ketujuh, asas permainan yang layak. 8, asas keadilan atau kewajaran. 9, asas menanggapi pengharapan yang wajar. Kemudian asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal.
asas perlindungan atas pandangan hidup. Nah, jadi 11 asas inilah yang diperkenalkan oleh Prince Leroy sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas pemerintah. Kepastian hukum, keseimbangan di dalam membuat suatu keputusan. Nah, dari dasar ini diperkenalkan tadi di tahun 78, barulah asas umum pemerintahan yang baik ini digunakan sebagai dasar dibentuknya peradilan tata usaha negara. Nah, walaupun pada awalnya asas umum pemerintahan yang baik ini tidak diterima oleh eh, pemerintah pada saat itu ataupun oleh para anggota DPR. Sebentar ya. Nah, perkembangan prinsip AUPB dalam berbagai peraturan perundang-undangan praktek. Nah, dalam penerapannya adalah dalam putusan pengadilan atau jurisprudensi serta doktrin. Perkembangan AUPB dari prinsip yang tidak tertulis bergeser menjadi norma hukum tertulis berlangsung cukup kuat. Nah, ini tadi saya katakan akan di pasal 53 asas-asas umum pemerintahan yang baik ini lahir. Nah, berdasarkan pasal 53 ayat 2 di mana secara eksplisit menyebut asas umum pemerintahan yang baik sebagai dasar pengajuan gugatan keputusan tata usaha negara. Setelah lahirnya Undang-Undang TUN, nah dinyatakan mulai diterapkan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia sejak tanggal 14 Januari tahun 91. Nah, yaitu di dalam pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, setelah adanya peradilan tata usaha negara yang menjatuhkan putusan dengan menyatakan batal atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara dengan alasan bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, nah maka pemerintah di dalam pelaksanaan pemerintahan tidak bisa lagi berdasarkan keinginannya, tetapi harus berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik tadi, AUPB.
ataupun biasa dibuat AAUPB, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Nah, seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, tahun 90-an di Indonesia berkembang dengan adanya konsep good governance. Nah, pemerintahan yang baik. Dalam perkembangannya, penerapan prinsip good governance kemudian bergeser ke arah atau diperkaya dengan berbagai prinsip manajemen yang diadvokasi secara manajemen klasik yang berdasar human behavior yang mendasarkan diri pada manajemen berdasarkan lingkungan sampai dengan manajemen modern. Pada saat ini, konsep tata pemerintahan yang baik telah dikembangkan dan merupakan perkembangan dari pelaksanaan AUPB di Indonesia. Nah, dari tahun 91 dia masuk kepada pemerintahan yang bebas dari korupsi, ya kan? Kemudian perkembangannya asas umum pemerintahan yang baik ini sampai dengan sekarang di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Undang-Undang 30 2014 telah diterapkan sampai dengan sekarang. Nah, kalau demikian apa AUPB itu menurut para ahli? Nah, saya sudah mengambil dari Jazim. AUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara. Jadi nilai etik yang hidup dan berkembang. Kemudian AUPB ini berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya. Merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara yang berwujud penetapan ataupun basicking dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi para pihak. Yang ketiga bagi pihak penggugat tadi. Yang ketiga sebagian besar dari AUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak dan dapat digali dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Nah, hampir sama kalau kita lihat dari 11 asas yang disampaikan oleh Prince Leroy. Nah, ini bisa secara tidak tertulis tapi ditemukan asas perlindungan atas pandangan hidup. Nah, kemudian pendapat Van Wijk atau William Conginable dan Tenberg, kedudukan AUPB dalam sistem hukum adalah sebagai hukum tidak tertulis. Philippus M. Hadjon mengatakan AUPB harus dipandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis.
Nah, berbeda pendapat dengan Marbun mengatakan bahwa norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat umumnya diartikan sebagai peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur bagaimana manusia seyogyanya berbuat. Nah, jadi ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa HUPB itu merupakan hukum tidak tertulis, akan tetapi Marbun mengatakan tidak. Nah, hukum yang tidak tertulis itu juga untuk mengatur kehidupan masyarakat yang berdasarkan kesadaran dari masyarakat ketika tidak mematuhi daripada aturan yang sudah dibuat. Nah, menurut Ridwan HR, dalam hukum administrasi negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah asas umum yang dijadikan dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sopan, adil, terhormat, dan bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, serta tindakan sewenang-wenang. Nah, jadi kata Ridwan HR, HUPB ini merupakan asas umum yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kemudian adapun secara yuridis, asas umum pemerintahan yang baik adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, sama seperti keputusan pengambilan yang mendesak, itu diskresi. Nah, dalam diskresi ini adalah untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka walaupun belum ada aturannya terkait dengan keuangan, ya, tapi karena ini kadang mendesak, bisa seorang badan atau pejabat tersebut kan, untuk dalam menggunakan wewenang bagi pejabat pemerintahan. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin didiskusikan supaya jangan monoton eh, suasana kelas kita, ya kan? Karena saya juga tidak tahu eh, saudara semua yang 24 orang yang hadir pada malam hari ini, apakah memang fokus sedang mendengarkan perkuliahan atau sambil melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Kan gitu. Nah, apalagi ya jamnya ini 20.30 kan gitu. Pasti banyak yang sudah eh, lelah kan gitu. Nah, kalau gitu supaya suasananya tidak terlalu sepi, ya kan saya absen lah terlebih dahulu, ya kan supaya bisa lebih fresh. Yang tidak hadir, Pak.
Baik, saya absen dulu. Adelia Fitri Wijaya. Hadir, Pak. Oke. Sekarang volume saya. Angga Prayoga. Anggi Anggraini Mani. Hadir, Pak. Oke. Azahara Indah. Hadir, Pak. Oke. Betsida Valentina Tarigan. Hadir, Pak. Oke. Cici Widya Tamara. Hadir, Pak. Oke. Dava sama Densa sakit. Dodi Tarigan. Ada. Hadir. Dodi. Oke. Pak Erwin Manuro. Ada. Hadir, Pak. Oke. Baik. Hadir, Pak. Ya. Lagi di jalan ya Pak ya. Iya. Fani Diva Luisa. Hadir, Pak. Fatin Khairun Nisa. Hadir, Pak. Flora Sembiring. Hadir, Pak. Francisca Noverma. Pak izin Pak, saya tadi hadir, cuman lagi di jalan Pak. Oke. Baik. Saya Pak Angga. Freddy Pak Freddy Siagian hadir. Francisca ada? Belum ada ya. Handini Putri. Hadir, Pak. Oke. Haikal Ramadan Adrianto. Intan Wahyuni. Kezia Novrianti. Kristiani Tampubolon. Hadir, Pak. Lucky. Hadir, Pak. Oke. Tegar Pratama. Hadir Pak. Oke, Pak. Mindy Alia. Ada Mindy. Fernando Situmel. Hadir Pak. Oke. Rahma Dwi Mutia. Hadir, Pak. Baik. Raja Muda Pratama. Retno Wandini. Oh, izin. Ricky Andika. Selin Hadir Pak, saya Pak Riki Andika Pak. Oke, baik. Lumongga ada? Hadir, Pak. Oke, makasih Bu. Tasya. Hadir, Pak. Nah, si Tasya. Oke. Taufik Pandaroni. Hadir Pak. Yeti Anggra ini. Hadir, Pak. Baik. Kita ya, kalau pada satu kuliahan banyak yang hadir. Memang mata kuliah kita ini hukum administrasi negara yang lebih banyak kita berbicara tentang teori daripada praktek.
dan bagaimana seorang pejabat atau badan administrasi negara dalam melaksanakan kewenangan pemerintahannya. Nah, seberapa arti penting dari dan fungsi ajas umum pemerintahan yang baik? Nah, asas umum pemerintahan yang baik ini ya sangat bermanfaat bagi administrasi negara sebagai penilaian kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik, terutama bagi warga masyarakat. Bentar ya, bentar saya ambil charger dulu. Warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang cepat gitu dengan jasa-jasa pemerintahan yang baik ini, maka masyarakat bisa diakomodir seluruh kepentingannya. Ajas umum pemerintahan yang baik ini juga berguna bagi hakim, khususnya hakim peradilan tata usaha negara dalam menentukan apakah sebuah keputusan yang diterbitkan oleh badan atau pejabat administrasi negara tersebut telah sesuai syarat formil dan materialnya atau tidak, atau bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik atau tidak. Nah, kemudian bagi badan legislatif juga sebagai dasar lahirnya sebuah peraturan perundang-undangan yang baru. Nah, pernah saya sampaikan bahwa asas ini merupakan dasar lahirnya sebuah aturan hukum khususnya. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana perkembangan daripada asas umum pemerintahan yang baik dari berbagai peraturan perundang-undangan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99, pemerintahan yang bebas dari KKN, AUPB dibagi ke dalam 7 asas, yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Dan ini bisa menjadi dasar bagi hakim berpatokan kepada undang-undang tentang bebas dari KKN, dan keputusan tata usaha negara yang digugat bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik. Dan dalam penjelasan disebut yang dimaksud dengan asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, asas proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Nah, inilah merujuk kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi penggunaan asas umum pemerintah yang baik ini di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Nah, di mana AUPB dijadikan asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam
20 ayat 1 yang berbunyi, penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri di atas asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas efisiensi, dan asas efektivitas. Nah, bertambah dia, ya kan, ada asas efisiensi dan efektivitas. Kita lompatkan aja. Nah, beberapa ahli menentukan macam-macam atau jenis-jenis daripada AAUPB ini. Nah, seperti Prof. Kunchoro mengatakan asas umum pemerintahan yang baik itu terdiri dari 7, yaitu asas kepastian hukum yang memiliki 2 aspek, yaitu bersifat hukum material dan formil. Yang kedua, asas keseimbangan, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas bertindak cermat, dan asas kecermatan. Nah, asas motivasi untuk setiap keputusan. Asas tidak mencampur adukkan kewenangan. Asas permainan yang layak. Nah, ini menurut Profesor Kunchoro. 7 daripada asas yang besar. Nah, selain daripada Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 28 tahun 99, Undang-Undang 5 tahun 86. Nah, di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintah, Undang-Undang 30 tahun 2014, asas umum pemerintahan yang baik adalah terdiri dari ada 8, yaitu asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Nah, inilah yang menjadi acuan sekarang di dalam pelaksanaan pemerintahan. Nah, kepastian hukum bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh badan atau pejabat administrasi negara harus merujuk kepada segala peraturan yang ada ataupun ketentuan yang ada. Nah, termasuk juga merujuk kepada kepatutan, keajengan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Nah, asas kemanfaatan dalam hal ini merupakan yang perlu diperhatikan, dia sama dengan asas keseimbangan. Nah, asas kesamaan atau ini asas keseimbangan seperti kata Prof. Kunchoro. Nah, keseimbangan apa antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain? Kepentingan individu dengan masyarakat. Nah, kepentingan warga negara dan masyarakat asing. Kemudian kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kepentingan kelompok masyarakat yang lain.
Nah, kemudian basis kemanfaatan ini untuk kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat. Nah, kemudian asas ketidakberpihakan, artinya mewajibkan badan atau pejabat atau usaha negara dalam menetapkan atau melakukan keputusan, tindakan, dan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Ya, tidak berdasarkan subjektifnya, tetapi memberikan pelayanan hukum itu yang sama perlakuannya, tidak ada yang berbeda. Pun dalam membuat keputusan tidak menguntungkan pihak-pihak tertentu, tetapi ini berdasarkan untuk kepentingan masyarakat. Kemudian asas kecermatan yang memiliki arti bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan pelaksanaan keputusan. Nah, jadi asas kecermatan. Jadi harus benar-benar klausul yang akan dimuat di dalam suatu ketetapan atau keputusan itu telah sesuai dengan aturan hukum yang ada, kemudian sudah agar keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut ditetapkan atau dilakukan. Nah, jadi harus diteliti kata demi kata, apakah sudah sesuai atau tidak. Baik, waktu sudah menunjukkan 21.29, jadi apakah ada yang ingin kita diskusikan untuk malam hari ini? Jangan lupa nantinya ketika ada informasi berkaitan dengan libur bersama atau tidaknya, akan nanti dimasukkan ke dalam grup supaya bisa kita tahu apakah Selasa depan kita kuliah atau tidak. Jadi untuk link Zoom-nya sampai dengan awal Juli masih menggunakan link pada hari ini dan pada minggu yang lalu. Jadi sudah berlangganan untuk 1 bulan. Jadi mohon maaf apabila pada malam hari ini kita tidak bisa lebih lama. Jadi kalau tidak ada pertanyaan yang ingin kita diskusikan bersama terkait perkuliahan, jadi kita tutup untuk perkuliahan malam hari ini. Terima kasih kepada semuanya yang hadir pada hari ini. Selamat beristirahat, selamat bekerja bagi yang bertugas pada malam hari ini masuk shift malam, tetap jaga kesehatan. Kalau saya lihat di berita Medan sepertinya cuacanya ekstrim panas, kan? Jadi tetap jaga kesehatan untuk kita semua. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada episode yang akan datang di pertemuan ke-13. Selamat beristirahat. Mohon maaf sekali lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam, Kak. Makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ya.